Pernah nggak sih kamu merasa gaji naik, kerja makin capek, tapi tabungan tetap nol? Bukan karena kamu malas, bukan juga karena kamu nggak pinter ngatur uang. Seringkali masalahnya bukan di kamu, tapi di circle pertemananmu. Tanpa sadar, lingkungan itu menular. Cara berpikir menular, gaya hidup menular, cara menghabiskan uang juga menular. Setiap kali kumpul, sedikit-sedikit keluar uang. Awalnya cuma ikut, lama-lama jadi kebiasaan. Bukan karena butuh, tapi karena nggak enak menolak. Dan dari situlah, keuangan pelan-pelan bocor. Hari ini aku nggak mau menghakimi siapapun. Aku cuma ingin mengajak kamu membuka mata. Karena masa depan keuanganmu tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar penghasilanmu, tapi oleh siapa yang ada di sekelilingmu setiap hari. Circle yang salah bisa membuatmu miskin tanpa terasa. Tapi circle yang tepat bisa membantumu bertumbuh, bahkan saat penghasilanmu belum besar. Di video ini, kita akan bicara jujur tentang bagaimana lingkungan bisa menyeret atau justru mengangkat hidup finansialmu, dan bagaimana kamu bisa mulai melindungi dirimu tanpa harus memusuhi siapapun. Mulai dari diri sendiri. Perubahan keuangan yang nyata hampir selalu berawal dari satu hal sederhana, kesadaran diri. Bukan tentang seberapa boros teman-temanmu atau seberapa kuat pengaruh lingkungan, tapi tentang sejauh mana kamu mampu mengendalikan keputusanmu sendiri. Kita tidak bisa mengatur orang lain, tapi kita selalu punya kendali atas pilihan yang kita buat setiap hari. Banyak orang terjebak karena terlalu fokus menyalahkan keadaan. Padahal, ketika kamu mulai jujur pada diri sendiri tentang kemampuan, tujuan, dan batasan hidupmu, tekanan dari luar perlahan akan melemah. Kamu jadi lebih tenang saat menolak ajakan yang tidak sesuai, dan tidak lagi merasa harus ikut hanya demi menjaga perasaan orang lain. Memulai dari diri sendiri berarti berani bertanya sebelum mengeluarkan uang. Apakah ini benar-benar aku butuhkan, atau hanya karena aku tidak enak menolak? Pertanyaan sederhana ini bisa menyelamatkan banyak keputusan keuangan. Dari kebiasaan kecil inilah disiplin terbentuk, dan kepercayaan pada diri sendiri mulai tumbuh. Saat prinsipmu semakin kuat, lingkungan tidak lagi mengendalikanmu. Kamu yang memegang kendali. Dan ketika kamu mampu memimpin diri sendiri, keuanganmu akan bergerak ke arah yang lebih sehat, pelan, tapi pasti. Belajar bilang tidak. Salah satu penyebab terbesar keuangan bocor bukan karena kebutuhan, tapi karena rasa tidak enak. Tidak enak menolak ajakan teman, tidak enak terlihat berbeda, dan tidak enak kalau dianggap pelit. Akhirnya, banyak keputusan keuangan dibuat bukan dari kesadaran, tapi dari tekanan sosial yang halus. Belajar bilang tidak bukan berarti kamu berubah menjadi egois atau menjauh dari pertemanan. Justru sebaliknya, itu tanda kamu mulai menghargai dirimu sendiri dan masa depanmu. Kamu tidak perlu selalu memberi alasan panjang atau membuka kondisi keuanganmu ke siapapun. Kadang, jawaban sederhana sudah cukup. Saat kamu berani memasang batas, kamu sedang melatih mental yang kuat. Awalnya mungkin terasa canggung, bahkan membuatmu merasa bersalah. Tapi seiring waktu, kamu akan sadar bahwa perasaan tidak nyaman itu hanya sementara. Sementara, dampak keuangan dari keputusan yang salah bisa bertahan lama. Circle yang sehat akan memahami batasanmu. Mereka tidak akan memaksamu untuk ikut di luar kemampuanmu. Dan kalaupun ada yang menjauh karena kamu mulai tegas pada diri sendiri, mungkin memang itu tanda bahwa pertemanan tersebut perlu dievaluasi. Dengan belajar bilang tidak, kamu sedang membangun kebebasan finansial dari dalam. Kamu tidak lagi dikendalikan oleh rasa sungkan, tapi oleh pilihan sadar yang kamu ambil sendiri. Dan dari sinilah, keuangan mulai lebih terjaga dan hidup terasa lebih ringan. 3. Cari lingkungan yang sehat. Lingkungan memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada yang sering kita sadari. Tanpa disuruh, tanpa dipaksa, cara berpikir dan kebiasaan orang-orang di sekitar kita perlahan membentuk keputusan yang kita ambil, termasuk dalam hal keuangan. Karena itu, memilih lingkungan yang sehat bukan soal gengsi, tapi soal menjaga arah hidup. Lingkungan yang sehat bukan berarti semua orang harus kaya atau sempurna, tapi lingkungan di mana kamu merasa aman untuk bertumbuh, di mana hidup sederhana tidak ditertawakan, menabung tidak dianggap aneh, dan punya tujuan jangka panjang justru dihargai.
Lingkungan seperti ini membuatmu merasa didukung, bukan ditekan. Ketika kamu mulai berada di sekitar orang-orang yang fokus pada perbaikan diri, kamu akan terdorong untuk ikut bertumbuh. Obrolan yang tadinya hanya soal pamer dan konsumsi, perlahan bergeser ke diskusi yang lebih bermakna tentang peluang, rencana, dan cara hidup yang lebih tenang. Dari sinilah, pola keuangan yang sehat terbentuk secara alami. Mencari lingkungan yang sehat tidak selalu berarti mengganti semua teman lama. Kadang cukup menambah 1 atau 2 orang yang memberi energi positif, yang membuatmu berpikir lebih jauh sebelum bertindak. Sedikit perubahan lingkungan bisa membawa dampak besar pada cara kamu mengelola uang dan memandang hidup. Pada akhirnya, lingkungan yang tepat akan membantumu menjadi versi diri yang lebih bijak, bukan karena kamu dipaksa berubah, tapi karena kamu berada di tempat yang tepat untuk bertumbuh. 4. Kurangi, bukan putus. Tidak semua perubahan harus dilakukan secara ekstrim. Dalam urusan pertemanan, menjaga jarak sehat seringkali lebih bijak daripada langsung memutus hubungan. Tidak semua teman berniat buruk, tapi tidak semua lingkungan juga baik untuk kondisi keuangan dan mental kita saat ini. Mengurangi intensitas pertemuan, selektif dalam menghadiri ajakan, dan lebih sadar memilih aktivitas adalah langkah yang jauh lebih realistis. Kamu tidak harus selalu hadir di setiap undangan, tidak harus selalu ikut setiap tren. Dengan mengurangi paparan, kamu memberi ruang bagi dirimu sendiri untuk bernafas dan berpikir jernih. Langkah ini juga membantu menghindari konflik yang tidak perlu. Kamu tetap menjaga hubungan baik, tapi sekaligus menjaga arah hidupmu. Di titik ini, kamu belajar menempatkan prioritas tanpa harus merasa bersalah atau takut kehilangan siapapun. Seringkali, setelah kamu mulai mengurangi, kamu akan melihat dengan lebih jelas mana hubungan yang tetap hangat meski jarang bertemu, dan mana yang hanya terikat oleh kebiasaan menghabiskan uang bersama. Dari situ, kamu bisa menilai dengan tenang, tanpa emosi berlebihan. Mengurangi bukan tanda kelemahan, tapi tanda kedewasaan. Kamu sedang memilih versi hidup yang lebih sehat, lebih terarah, dan lebih selaras dengan tujuan keuanganmu, tanpa drama dan tanpa menyakiti siapapun. 5. Pegang tujuan hidup. Tanpa tujuan yang jelas, kita akan mudah terseret arus lingkungan. Setiap ajakan terasa sulit ditolak, setiap tren terasa wajib diikuti, dan setiap pengeluaran terlihat masuk akal. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita tidak punya kompas yang menuntun arah keputusan. Tujuan hidup memberi kejelasan pada setiap pilihan. Saat kamu tahu apa yang sedang kamu kejar, bebas utang, dana darurat, hidup lebih tenang atau masa depan keluarga, kamu tidak lagi mudah goyah oleh hal-hal sesaat. Setiap keputusan keuangan menjadi lebih bermakna karena ada arah yang ingin dituju. Memegang tujuan hidup bukan berarti hidup jadi kaku dan tanpa menikmati proses. Justru sebaliknya, kamu jadi lebih sadar dalam menikmati hidup. Kamu tahu kapan harus menahan diri dan kapan boleh memberi ruang untuk bersenang-senang tanpa rasa bersalah yang berlebihan. Ketika tujuanmu kuat, kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu berhenti membandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain. Fokusmu bukan lagi pada terlihat sukses, tapi pada benar-benar bergerak maju sesuai rencanamu sendiri. Pada akhirnya, tujuan hidup adalah pegangan yang menjaga kamu tetap waras di tengah tekanan lingkungan. Selama kamu memegangnya dengan konsisten, keuanganmu akan bergerak ke arah yang lebih sehat dan hidupmu akan terasa lebih tenang serta terarah. Keuangan yang sehat bukan hanya soal angka, tapi soal pilihan hidup. Pilihan tentang siapa yang kamu dengarkan, lingkungan seperti apa yang kamu izinkan memengaruhi hidupmu, dan seberapa berani kamu menjaga arah tujuanmu sendiri. Kamu tidak harus menjauh dari semua orang, cukup pastikan kamu tidak kehilangan dirimu sendiri. Kalau video ini terasa relate dan bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini. Di sini kita belajar bareng, pelan-pelan, tanpa menghakimi, untuk membangun hidup dan keuangan yang lebih tenang dan terarah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.